Kali ini kita akan membahas pertanyaan yang telah masuk yang kemarin sudah mengisi ya. Kurang lebih ada 5 penanya yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Untuk itu simak terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian, terutama para subscriber channel Spiritual 21 dimanapun Anda berada. Semoga sehat-sehat selalu dan semoga selalu diberikan rizki dan kebahagiaan oleh Tuhan, oleh Allah SWT. Kita akan menjawab pertanyaan ya. Ada 5 penanya yang sudah masuk. Kita langsung saja. Pertanyaan yang pertama dari Anissa Rusdiana, alamat Wonotunggal, Batang, Jawa Tengah. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Kadang aku sering mimpi ada seorang wanita yang bercahaya. Semuanya serba putih pakaiannya. Dia selalu hadir di dalam mimpiku dan banyak kejadian aneh di diriku. Nah, untuk Anissa Rusdiana, mungkin ya penampakan tadi yang ada di dalam mimpi tadi itu bisa jadi itu adalah khodam ya. Mungkin Anissa Rusdiana itu punya khodam, terus kemudian khodam itu menemui Rusdiana melalui mimpi. Terus kemudian dapat dimungkinkan juga itu adalah jin penunggu pusaka yang mungkin di rumah Anissa Rusdiana itu punya pusaka yang tersimpan di rumah. Nah, kemungkinan itu adalah jin penunggu pusaka itu. Terus kemudian lagi adalah jin penunggu di daerah situ ya. Mungkin di area sekitar rumah dari Anissa Rusdiana itu ada jin yang nungguin di situ. Itu juga bisa ya, karena jin itu bisa masuk melalui alam mimpi manusia. Terus kemudian ada juga kemungkinan itu adanya jin atau khodam titisan dari leluhur. Mungkin Rusdiana itu punya kakek yang mempunyai ilmu kebatinan, atau malah mungkin Anissa Rusdiana merupakan keturunan dari seorang alim ulama. Ya, coba dicari. Nah, untuk kejadian anehnya, sayangnya di sini tidak dijelaskan, jadi kita tidak tahu apa yang terjadi pada diri Anissa Rusdiana ya. Pertanyaannya kurang lengkap ya, harus dijelaskan apa kejadiannya, itu kejadian yang bagaimana gitu. Insya Allah itu adalah kalau jin ya jin yang baik, kalau khodam ya mungkin khodam yang positif. Jadi untuk Anissa Rusdiana itu kemungkinan nggak ada masalah ya gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Aryo di Ampel, Boyolali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Spiritual 21 mau tanya, mau tahu cara membersihkan aura yang mudah dan simpel. Terima kasih banyak Mas Aryo untuk membersihkan aura. Kemarin kami sudah mempostingnya ya, nanti bisa dilihat di deskripsi di bawah. Itu kalau tidak salah ada 2 video ya. Yang satu ada dari pembersihan dengan Asmaul Husna, yang kedua adalah pembersihan aura, ijazah dari beliau Al Ustadz Ujang Bustami Cirebon yang sudah cukup viral ya. Itu sudah kami buatkan video. Untuk Untuk caranya kami cuplikan sedikit, nanti Mas Aryo bisa simak videonya selengkapnya di deskripsi ya. Itu kalau Asmaul Husna itu menggunakan Asma Al-Wadud ya, menggunakan Asma Al-Wadud dibaca setelah sholat 5 waktu. Nah itu. Terus kemudian yang satunya ada dari Ujang Bustami ya, itu ada, nanti dilihat saja. Atau kalau yang paling simpel ya pengisian, kemudian minum kapsul aura, terus
atau kalau tradisional itu pasang susuk. Nah, itu paling simpel sendiri seperti itu, Mas Aryo. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Arifin, Jalan Belimbing Barat 1/48 Jember, Jawa Timur. Bagaimana mengamalkan sholawat nariyah supaya bisa bermanfaat bagi orang lain atau membantu orang lain dalam bidang supranatural? Mas Muhammad Arifin, ya, sholawat nariyah memang merupakan sholawat yang multifungsi dan cukup terkenal, ya. Sholawat nariyah itu adalah sholawat yang cukup terkenal dan diamalkan sebagian besar oleh kaum muslimin yang bermadzhab Syafi'iyah, ya. Bermadzhab Syafi'iyah itu biasanya mengamalkan kebanyakan, ya, enggak semuanya tapi kebanyakan mengamalkan sholawat nariyah, terutama dari kalangan kaum Nahdliyin, ya. Itu sering sekali. Memang sholawat ini sangat terkenal, ya, untuk berbagai hajat, terutama hajat-hajat yang cukup besar, ya, hajat apapun itu. Kalau saya dulu itu di pesantren itu membaca sholawat nariyah sebanyak berapa itu? 4.444 kali, tapi berjamaah, ya, begitu. Terus selain itu juga nanti bisa diamalkan mungkin seikhlasnya, ya, bisa 100 kali ataupun 3 kali atau apa, tergantung niatnya, ya. Karena sholawat itu sangat baik sekali. Kalau hajatnya besar itu silahkan diamalkan 4.444 kali. Itu untuk hajat apapun, bisa untuk pengobatan atau kerezekian atau apa, silahkan diamalkan itu. Atau mungkin Anda terserang ilmu santet atau apa, nah bisa membaca sholawat nariyah sebanyak itu. Insya Allah akan semua kejahatan akan tertolak dan semua hajat akan diridhoi. Tapi kalau sendiri nggak kuat, ya membawa teman, ya, gitu. Atau mungkin bisa dicicil selama berapa hari gitu. Tapi yang paling bagus sendiri dalam satu majelis 4.444. Insya Allah nanti kami akan membuat video khusus tentang sholawat nariyah ini, ya. Silahkan ditunggu, Mas Muhammad Arifin. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Sugiono, Sekumpul, Martapura, Kalimantan Selatan, ya. Apakah saya ada khodam? Jika ada, apa? Apakah istri saya bisa hamil? Sebab 12 tahun menikah, ya, 12 tahun menikah belum dikaruniai anak. Untuk Bapak Sugiono, ya, cara mendeteksi khodam itu dideteksi sendiri saja. Jangan menyuruh orang lain untuk mendeteksi, ya. Lebih baik atau alangkah lebih mantapnya itu mendeteksi sendiri. Ada caranya nanti kalau lebih lengkapnya, ya, bisa ada di link deskripsi, ada cara melihat khodam pusaka. Nah, di situ ada caranya. Tapi di sini akan saya cuplikkan sedikit caranya. Caranya yaitu membaca An-Nurul Basitud Dhahir. An-Nurul Basitud Dhahir, An-Nurul Basitud Dhahir itu ketika mau tidur, ya. Jadi Bapak Sugiono itu persiapkan diri dulu. Sebelum tidur itu ada sholat hajat, tawasulan, Sayyidul Istighfar, terus kemudian tidur menghadap ke utara, kemudian miringnya ke barat seperti orang meninggal, dan tangannya itu diginikan, ditaruh di pipi begini. Terus kemudian membaca An-Nurul Basitud Dhahir sampai tertidur. Nanti insya Allah di dalam tidurnya, kalau memang Bapak Sugiono itu mempunyai khodam, nanti insya Allah akan ditemui di dalam mimpi tersebut dan bisa berdialog atau mungkin bisa ditanyakan apa yang ingin ditanyakan gitu. Nah, kemudian apakah istrinya itu bisa hamil sebab 12 tahun menikah belum dikaruniai anak? Untuk masalah hamil, kehamilan dan masalah anak itu adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya sebatas berusaha. Anak itu adalah titipan, ya, Bapak Sugiono. Nah, untuk hal ini Bapak Sugiono apakah sudah diperiksakan ke medis dulu? Silahkan diperiksakan. Apakah ada masalah medis, tentunya masalah apa saya kurang tahu, tapi silahkan diperiksakan dulu ke medis. Kalau memang sudah diperiksakan di medis, ya, nah kemudian ada jalur alternatifnya, yaitu menggunakan ilmu hikmah khusus, ya, ilmu hikmah khusus atau ramuan khusus yang bisa
membuat istri itu bisa hamil. Para ulama ahli hikmah itu sangat banyak sekali menyusun ramuan-ramuan hal seperti ini. Nanti ditunggu saja, kami akan rangkum itu ramuan yang paling kami carikan yang bagus. Nanti silahkan diamalkan. Untuk sementara ini silahkan Bapak makan ibunya itu dianjurkan makan otak kelinci. Otak kelinci itu dimasak kemudian dimakan. Nah setelah itu langsung melakukan hubungan suami istri. Untuk saran saya sementara seperti itu sambil nunggu video selanjutnya ya. Syukur-syukur hal tersebut sudah manjur ya, makan otak kelinci, terus kemudian selang beberapa hari sudah hamil. Nah itu alhamdulillah sekali. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Wastu di Jambi. Cara mengobati orang yang terkena ajian setan kober dan kenapa ilmu tersebut lebih bahaya dari ilmu jaran goyang? Mohon penjelasannya. Ilmu setan kober itu memang ya cukup bahaya ya. Itu karakternya adalah karakter panas ya. Ilmunya itu berkarakter panas. Terus orang yang punya ilmu ini biasanya kalau mempunyai ilmu karakter panas dan tidak diimbangi dengan mungkin bacaan sholawat kepada Nabi, itu bawaannya emosian ya. Dan kebanyakan orang yang mengamalkan setan kober ini biasanya laki-laki. Kalau perempuan itu biasanya jaran goyang ya, itu yang lebih soft lah istilahnya. Ilmu setan kober ini sangat bahaya kalau nanti digunakan secara serampangan, itu bisa berbalik kepada orang yang menggunakan itu dan efeknya sangat berbahaya sekali ya. Jadi harap hati-hati menggunakan ilmu seperti ini ya. Silahkan berhati-hati dan konsultasikan kepada ahlinya ya, orang yang mengijazahkan ilmu ini. Sanadnya dari mana ya. Kami dulu pernah memposting ya ilmu setan kober, tapi karena berbagai hal, berbagai pertimbangan, kemudian video itu kami privasi saja. Nanti karena ditakutkan akan menimbulkan hal-hal yang kurang baik ya. Ilmu yang kami posting dulu itu asli, itu dari ijazah dari keraton ya, dari keraton Yogyakarta. Kemudian cara mengobati pelet itu bagaimana, terutama setan kober ya. Cara pengobatannya itu silahkan ya di deskripsi. Di sana nanti akan saya berikan list tentang ilmu pengobatan. Sebenarnya di channel ini sudah ada ya playlist ilmu pengobatan. Nah, di situ bisa cek saja langsung. Di sana ada berbagai macam pengobatan ya. Bisa contohnya pengobatan surat Al-Fatihah itu ada 3 tingkat. Nah, bisa digunakan itu, mengambil salah satu tingkat atau digabung ketiga-tiganya juga bisa. Atau ada pengobatan yang lain itu, kemarin saya sudah posting itu banyak macamnya. Atau bisa juga kalau cukup berat bisa dipadu dengan Hidib Asmaul Husna, itu dibacakan itu insya Allah nanti akan sembuh ya, insya Allah. Terus nanti juga kami akan membuatkan video khusus tentang cara mengobati orang yang terkena seperti ini, guna-guna seperti ini ya. Kami besok akan buatkan insya Allah. Nah mungkin cukup itu dulu pemirsa sekalian tentang tanya jawab spiritual pada kesempatan kali ini. Nanti akan ada kesempatan lagi yaitu tentang menjawab pertanyaan para subscriber sekalian. Apapun pertanyaannya nanti bisa diisi lewat Google Form setelah nanti suatu saat kami buka kembali. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.